Puji Tuhan, shalom saudara. Lagi shalom. Seberapa kita yang hadir di tempat ini datang dengan sukacita. Mari lambaikan tanganmu saudara. Saya ingin percaya setiap hari kehidupan kita dilimpahi oleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan pagi hari kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita. Mari beri yang terbaik saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kebaikan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita semua dan nyata dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Mari pagi hari ini saudara kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu mari saudara-saudaraku yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing persiapkan kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu sejenak untuk mempersiapkan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita akan angkat satu pujian buat Tuhan. Kami yakin Kau akan hadir di tempat ini Tuhan, menyatakan pemulihan di tengah-tengah jemaat-Mu, menyatakan kasih-Mu hadir lagi di tengah-tengah jemaat di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, mari saya untuk bangkit berdiri. Angkat satu pujian buat Tuhan. Bahwa kemenangan akan terjadi di tempat ini. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, Kau
Kami yakin Tuhan Engkau ada di sini. Engkau ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami semua Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Dan biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu. Dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan yang pagi hari ini Engkau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekinian-Mu bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran membara seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan. Keluar darah tulis berpasikkan dalam sakral musik. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Mari pagi hari ini kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Karena kita selalu rindu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Dan mari saudara, kita siapkan kehidupan kita, beri pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kita angkat pujian ini saja kembali kita berubah hidup. Ambil
selalu saudara. Kita mau mengundang Roh Kudus Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kita angkat pujian kita yang kedua. Bahwa Roh Kudus Engkau tercurah di tempat ini. Berkat-Mu tercurah di tempat ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Biarlah pujian ini
kembali memberkati kita semua saudara, dan saya membuka ruangan kesaksian bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita angkat refrain dari pujian ini, api kemuliaannya, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari saya persilakan. Pagi hari ini, biarlah setiap kesaksian itu kita akan ungkapkan di hadapan Tuhan di hari-hari berikutnya. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita pagi hari ini, saudara. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang masih berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Dan mari kita mengangkat pujian kita buat Tuhan, bahwa banyak hal Tuhan yang berbuat dalam kehidupan kami, dan kami boleh mensyukuri setiap berkat yang terjadi dalam setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah terukur. Engkau nyatakan terus tiap hari, tiap saat, tiap waktu di dalam kehidupan kami. Hingga di saat pagi hari ini kehidupan kami masih ada sebagaimana ada. Semuanya kami menyadari itu hanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya hanya karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah melihat seberapa kami yang ada, kami telah banyak memuji, memuliakan besarkan nama Tuhan. Biarlah seberapa pujian kami Tuhan, semua itu boleh naik di hadapan hadirat-Mu menjadi satu korban bakar yang dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Dan setelah kami melakukannya di hadapan-Mu, hati kami rindu Tuhan untuk kembali membawa korban datangan kami kepadamu, dan anak-anak-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu. Biarlah sebelum kami melakukannya, mari Tuhan Kau sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami dari ujung rambut kami hingga telapak kaki kami luar dan dalam. Dan kehidupan kami kembali berlayak untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang beri dengan sukacita Tuhan berkati berlipat kali ganda saja di kebenaran firman-Mu. Dan biarlah waktu-waktu ke depan berikan kami semuanya kesempatan untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Apapun menjadi mata usaha, pencarian, pekerjaan, pelayanan dalam kehidupan sidang jemaat dan hamba-hamba-Mu, Engkau terus senantiasa memberkati Tuhan. Melalui setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami semua, kami pakai kembali untuk memuji, memuliakan besarkan nama-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sadar, kami tahu Tuhan, saat kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, satu oknum yang tidak pernah tinggal diam. Segala kuasa kegelapan iblis setan memunculi sukacita dan sejahtera, datangkan roh pertimbangan bahkan kepikiran di dalam hati kami untuk membawa korban datangan kami kepadamu. Saat kami satukan hati kami mentolak akan keputusan semua kami yang berkuasa. Kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, berkasih dan Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kembalikan kekuatan baru, pertambahkan urapan baru dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan imamat pagi hari ini. Pakai kehidupan mereka lebih heran, terlebih lagi di akhir zaman ini Tuhan. Dan biarlah Engkau mengenal apa menjadi kerinduan-kerinduan di dalam kehidupan mereka, dalam apapun yang Tuhan percayakan, dalam hidup pelayanan, dalam hidup pekerjaan Tuhan. Engkau sanggup memberkati, bahkan memberikan jalan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami sempurnakan kepada doa kami. Kami bawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan kita akan tahu persembahan kita saudara. Kita iringi dengan satu pujian buat Tuhan. Mari saudara di tempat ini di rumah masing-masing kita bawa persembahan kita. Berdiam dekat di hatimu saat ku berbagi temukan cintamu. Segala
yang kita berikan kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, saudara. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan kehidupan kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami rindu menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami boleh berjanji di hadapan hadirat-Mu. Engkau kami hidupkan hanya hidup untuk-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku hidup
setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan yang Kau masih berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kehadiran-Mu Tuhan, tanpa lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan untuk menjamah setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah banyak memuji memuliakan Engkau Tuhan, bahkan membawa korban tangan kami Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan semuanya itu Tuhan boleh naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagai dupa yang berbau harum Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk diisi dengan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, bersabdalah di tengah-tengah kami Tuhan. Beritakanlah firman-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan terbentang di tengah-tengah kami Tuhan, itu mengambil tempat yang paling baik dalam hati kami Tuhan. Terlebih kami Tuhan, ajar kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mempertahankan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu sungguh berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap benih-benih firman-Mu Tuhan. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan? Dia hanya manusia biasa Tuhan. Dia tidak akan mampu Tuhan tanpa Roh Kudus hadir dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Rahasia setiap kebenaran firman-Mu Tuhan boleh terbentang di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap kuasa kegelapan di setan Tuhan yang tidak pernah tinggal diam Tuhan di saat kami mau bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Roh mengantuk kebodohan Tuhan, roh tidak percaya Tuhan, bahkan roh keributan, roh rembukan daripada Tuhan yang coba mengganggu kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Seberapa hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan, kami usir semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus segala kebenaran sedang keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian buat Tuhan, dan pelayan selanjutnya kita akan berbicara lagi. Puji Tuhan, Shalom Elohim untuk kita semua hari ini. Saudara sehat, saudara kuat, dan kita masih bisa ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bella tanggal 10 September. Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi, dan berdoa untuk Rafael hari ini Tuhan tambahkan umur dalam waktu dan kehendak Tuhan. Juga keluarga Pak Berlin, Ibu Marta bersyukur buat kehidupan Evelyn yang bisa diwisuda, kemudian bisa kerja, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang sungguh luar biasa.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dalam ibadah hari Minggu dan juga sekaligus ibadah syukur dari keluarga Pak Berlin dan Ibu Marta. Kita buka Alkitab kita bangkit berdiri. Satu ayat kebenaran Allah dalam Mazmur 100. Dalam Mazmur 100 pada ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Mazmur 100 ayat yang keempat. Kalau saudara dan saya sudah temukan ayat ini, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Mazmur 100 di dalam ayat yang keempat. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Silakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan pernyataan yang Raja Daud nyatakan dalam Mazmur 100 ini. Kenapa saudara kitab Mazmur tidak boleh dikatakan pasal? Karena terdiri daripada puisi, sajak, dan kemudian saudara statement yang tidak akan pernah bisa putus. Itulah sebabnya kitab Mazmur dari pasal pertama sampai pasal 150, Anda akan selalu menemukan kata sela. Kata sela itu artinya lanjut. Jadi saudara, Mazmur pertama dan Mazmur sampai Mazmur 150 itu adalah merupakan mata rantai penyampaian daripada saudara para pemazmur yang bisa dijelaskan tentang bagaimana keindahan dan kehadiran Tuhan. Contoh salah satu pemazmur adalah Daud, yang dipercayakan dalam kitab Mazmur ini menulis 76 daripada saudara bagian daripada kitab Mazmur. Dan 76 daripada bagian kitab Mazmur itu Daud ingin berbicara, menyampaikan terima kasih, menyampaikan pengucapan syukur karena Tuhan itu baik. Tuhan sangat mengasihi hidupnya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Hari ini saudara ada satu tema khotbah yang sama-sama kita akan belajar. Alasan untuk bersyukur. Kalau kata bersyukur bukan hal yang baru untuk Anda dan saya dengar. Bukan hal yang baru untuk sama-sama kita renungkan pada hari ini. Tapi bersyukur itu saudara merupakan hal yang sangat jelas untuk kita pahami dan kita ngerti. Tapi begitu banyak orang hanya menyatakan slogan daripada bersyukur, tetapi aplikasi bersyukur dari kehidupannya dari hari lepas hari itu sering kali hilang. Banyak hal yang bisa mendasari untuk kita bersyukur, tapi banyak hal juga yang bisa mendasari untuk kita tidak bersyukur. Tapi hari ini saudara, kita mau sama seperti dengan apa yang dikatakan oleh Daud dalam ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau kita melihat pelajaran tabernakel saudara, maka bangsa Israel itu hanya diberikan tempat berada di halaman. Mereka tidak boleh masuk ke ruangan suci, apatah lagi masuk ke ruangan maha suci. Karena coba-coba kalau mereka coba masuk ke ruangan suci sampai kepada ruangan maha suci, maka mereka akan menemui konsekuensi dan mereka akan menemui kematian. Di halaman itu saudara, begitu banyak mereka yang harus berada di tempat itu. Dan orang yang berumur 20 tahun saudara ke atas tidak boleh dengan tangan hampa untuk datang kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan untuk datang kepada Tuhan itu hanya sekali setahun. Kalau Anda beribadah hanya sekali setahun, gimana rasanya saudara? Ini pandemik saja 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ada sesuatu yang lain kita rasakan. Tapi saya bersyukur, saya bangga bahwa kita mau selalu datang beribadah kepada Tuhan. Mau ibadah tatap muka, ibadah online, Tuhan lihat hati Anda dan saya yang selalu datang rindu menyenangkan hati Tuhan.
1 tahun mereka harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan, walaupun harus melalui seorang mediator yang bernama imam besar. Nanti imam besar pada waktu dia sudah berdiri di pintu kemah, memercikkan darah itu, maka dia menyampaikan apa yang menjadi mau Tuhan bagi hidup bangsa Israel. Mereka harus mempersiapkan jubah mereka. Mereka harus mempersembahkan korban. Kalau dia kalangan papa, orang miskin, harus mempersembahkan burung tekukur atau burung merpati. Kalau dia kelas menengah, mempersembahkan domba atau kambing. Kalau dia orang kaya, bisa mempersembahkan lembu atau sapi. Saudara, mereka persiapkan itu 1 tahun hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Belum lagi saudara, ada verifikasi yang dilakukan para imam. Vaksin harus ada screening, dan setelah screening ada observasi. Saya teringat saudara, ini dilakukan para imam di halaman. Orang yang datang diselidik dulu, mohon maaf, dia tidak kena kusta enggak? Kalau dia kena kusta berarti najis, dia harus isolasi 10 hari. Kalau korbannya luka, itu harus dikarantina 4 hari, dan kalau sudah sembuh bisa dibawa kepada Tuhan. Ada SOP yang jelas untuk saudara jemaat umat Israel bawa korban kepada Tuhan. Pasti saya percaya secara manusia mereka kecewa. Kalau andai kata korban yang dia sudah persiapkan 1 tahun, Anda bayangkan, itu kemudian ditolak pada waktu di screening oleh para imam, katakan ini enggak layak. Yang men-screening Anda dan saya dalam dimensi roh ini adalah Roh Kudus, bukan hamba Tuhan, bukan majelis, bukan siapa-siapa saudara, tapi yang men-screening Anda dan saya dalam hadirat Tuhan adalah Roh Kudus. Hati yang bersyukur adalah hati yang selalu mau rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kedewasaan seorang percaya dilihat pada waktu dia mampu enggak untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang bersyukur menempatkan Tuhan pada posisi setempatnya, pada posisi yang paling teratas dalam hidupnya. Kemarin saya sudah katakan hubungan yang sejati itu harus dibangun antara Anda dan saya bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada sekelilingnya, waktu dikatakan saudara dan ibu mencari engkau. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Dan Tuhan Yesus memberikan apresiasi bagi orang-orang yang duduk. Inilah ibuku, inilah ayahku. Artinya saudara, mereka datang membuka hati, datang kepada Tuhan. Saya percaya Pak Berin dan Ibu Marta sekeluarga mau datang mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dan itu sebagai bentuk kedewasaan rohani. Itu sebuah bentuk kematangan orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Saya yakin mereka punya begitu banyak masalah, persoalan. Tapi saudara, berkat Allah, kemenangan Allah lebih besar dari semua masalah, persoalan yang mereka hadapi. Anda dan saya hari ini, saya percaya dalam hidup kita penuh dengan pergumulan. Ada tantangan, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Tapi pembelaan Tuhan itu dahsyat, luar biasa bagi hidup kita. Dalam kitab Mazmur ini sudah banyak kali saya khotbahkan. Tapi malam hari Tuhan memberikan ada 3 hal yang rema, saudara. Alasan untuk kita bersyukur. Kita lihat ayat yang ketiga dalam Mazmur 100, katakan begini. Dalam bagian A, ayat 3 bagian A. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Hal yang pertama saudara, alasan Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu jati diri Tuhan. Manusia itu harus punya jati diri. Artinya dia harus punya prinsip, tidak bunglon, tidak abu-abu, tapi dia harus punya jati diri. Nah, Tuhan punya jati diri. Tuhan punya eksistensi yang jelas.
dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya Daud katakan ayat ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan ketahuilah Yahweh, ketahuilah Elohim. Yahweh dan Elohim itu sama. Tuhan, demikianlah sebenarnya arti kata Tuhan. Dan Tuhan itu relevan dengan Allah, artinya yang maha tinggi. Satu ketika saya khotbah di satu tempat, dan Pak Gembalanya sampaikan begini sama saya, nanti hambanya harus sebut Yahweh terus ya, kalau ada kata Tuhan. Saya bilang sama Pak Gembalanya, kenapa saya harus menyebutkan kata Yahweh? Bukankah lembaga Alkitab Indonesia menulis kata Tuhan? Dia bilang Tuhan itu beda dengan Yahweh. Saya jelaskan sama dia. Orang kalau hamba Tuhan tidak mengerti tentang Tritunggal Allah, hamba Tuhan tidak mengerti tentang pelajaran 70 Sabat dalam Daniel 9:23 dan 27, dia akan keliru tentang eksistensi jati diri daripada Tuhan. Sehingga saya tanya begini Pak Gembalanya, Pak, kalau Bapak mau menyuruh saya menyebut Yahweh, mohon maaf, silakan Bapak yang berkhotbah, jangan saya. Saya tidak mau menipu diri saya sendiri pada waktu saya tahu sesuatu yang benar, dan saya tidak berani untuk mengeksposnya. Saya sampaikan Yahweh, Elohim, Yosua HaMasiah, itu adalah nama daripada Allah yang hidup, Tuhan. Itulah sebab dari zaman Bapa yang bertugas adalah Tuhan. Keluaran 6 ayat yang kedua. Di zaman anak yang bertugas adalah Yesus. Matius 1 ayat 21. Dan di zaman Roh Kudus yang bertugas adalah Kristus. Kisah pasal 2 ayat yang ke-36. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara, mereka berani. Karena kalangan orang Kristen Yahweh ini punya uang. Mereka audiens dengan lembaga Alkitab Indonesia. Dan mereka berani, saudara, untuk membuat Alkitab sendiri yang ada kata Tuhan dan Allahnya. Mereka ganti dengan Yahweh. Saudara, kalau kita tidak mengerti tentang jati diri daripada Tuhan, maka saya yakin begitu banyak perubahan-perubahan yang coba dilakukan oleh para hamba Tuhan. Kenapa Rasul Paulus katakan 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan hanya dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Gak usah pakai dasar yang lain. Matius 7 ayat 24-27. Rumah itu kolektif, saudara. Berbicara rumah tangga kita, berbicara pekerjaan Allah, berbicara pekerjaan sekulermu, berbicara bisnismu, berbicara usahamu, dan sekarang engkau yang geluti. Pada waktu dilandaskan kepada gunung batu yang teguh itu adalah Tuhan Yesus. Dialah Petra, batu karang yang teguh. Dan Anda dan saya adalah Petros dalam bahasa Arab. Artinya batu kerikil. Batu kerikil itu bisa kuat waktu dia berkumpul. Batu kerikil itu bisa kuat waktu disatukan. Demikian hidup Anda dan saya di hari-hari yang terakhir ini. Saya mau tetap pertahankan prinsip, dan saya mau Anda dan saya hari ini pertahankan prinsip. Sebab jati diri Tuhan itu penting. Kalau Anda belum tahu, ketahuilah hari ini bahwa Dialah Tuhan. Dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bagi yang sakit, dia akan hadir menjadi Yehova Jireh. Bagi Anda yang membutuhkan damai sejahtera, dia akan lahir, hadir dalam hidup Anda. Yehova Shalom, melepaskan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan menjadi langgeng dalam hidup kita. Hari ini, saudara, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan?
Karena kita tahu jati diri Tuhan. Kita tahu siapa yang kita sembah. Kita tahu siapa yang kita puja dalam kehidupan kita semua. Saudara, pada waktu pemaparan tentang bagaimana jenazah COVID itu diperdebatkan dan sangat panjang sekali. Dan hari Kamis depan itu rapat virtual gabungan kembali untuk membicarakan hal itu. Karena SOP-nya seringkali nggak jelas. Yang SOP dari Satgas COVID-19, mohon maaf kalau ada orang yang meninggal karena COVID, maka kemudian saudara dibereskan oleh tim Satgas di rumah sakit. Kalau dia di rumah sakit, dimasukkan ke dalam peti dan terlebih dahulu dililit plastik khusus dan tidak boleh lagi dibuka-buka. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mengikuti SOP. Ada yang bawa singgah sini, bawa singgah sana, ada yang buka kap mobil belakang supaya bisa dilihat petinya. Dan di kuburan saudara yang menguburkan itu harus tim Satgas yang lengkap APD. Tapi ada peristiwa karena saudara tim Satgas Luhut Timur hanya satu. Anda bisa bayangkan dipimpin oleh Pak Sabu. Jadi kalau ada yang meninggal di Wotu, minta maaf, ada yang meninggal di Nuha, ada yang meninggal di Toti, Anda bisa bayangkan. Karena tim Satgasnya sudah capek, saudara, sehingga pada waktu mengumumkan mayat itu terkadang kali dibantu keluarga. Dan pada waktu dibantu keluarga, dilihat dalam videonya waktu kita rapat itu, ada yang tidak pakai masker. Kembali kalau sesuai SOP nggak boleh ini dilakukan. Itulah sebabnya disepakati tim bahwa ini harus SOP-nya diperjelas. Jadi narasumbernya nanti FOB. Jadi nanti saya dan Ustaz Ade Sebara dipercayakan untuk presentasi. Karena kami sudah mendapatkan pelatihan dari pusat. Jadi saudara untuk menjelaskan. Karena untuk Kristen modelnya gimana, untuk Hindu gimana, untuk Buddha gimana, untuk Islam gimana. Karena beda-beda saudara cara keyakinannya orang. Mohon maaf kalau Muslim itu harus menghadap kiblat. Dia harus dimiringkan badannya, mohon maaf. Dan yang mengerti hal itu hanya ustaznya. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini begitu banyak polemik tentang jati diri Tuhan dinyatakan, tidak usah jauh-jauh, orang percaya. Sehingga seringkali banyak orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan karena tidak paham, tidak mengerti jati diri Tuhan. Orang yang bersyukur mau terima hidupnya apa adanya, bukan karena ada apanya. Walaupun kita punya banyak masalah dan punya persoalan, kita tetap santai. Amin. Karena kita tahu bahwa jati diri Tuhan ada dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang ketiga bagian B katakan begini: Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya, kawanan domba gembalaannya. Hal yang kedua, alasan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu status Tuhan. Perlu kita mengerti, Tuhan itu bukan jongos. Tuhan itu bukan tukang sampah. Nanti pada waktu kita punya banyak sampah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada waktu hidup kita tidak benar, kita hadirkan Tuhan untuk bereskan hidup kita. Tapi status Tuhan dalam hidup kita itu jelas. Dia adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang memiliki kehidupan kita 100%. Dia yang menjadikan kita. Kemarin tanggal 10 saya sudah berdoa untuk Bella.
20.30. Karena itu jam lahirnya. Karena saya patokan Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya. 1 Samuel 20 ayat 3 bagian B. Sehasta jua langkah hidupmu dari maut. Satu hasta itu 45 cm. Hanya beberapa detik saja, saudara. Maut kematian terjadi. Sehingga kita tidak boleh tambah-tambah umur kita. Kalau kita tahu jam lahirnya sekian, maka itulah yang menjadi patokan kita. Jadi saya tidak pakai metode mohon maaf pukul 00 datang ke rumah jemaat berdoa. Atau ada juga nanti pukul 07.00 datang berdoa. Saya enggak. Tapi sesuai dengan jam lahir saudara, saya akan berdoa jika saudara masih ingat. Kenapa itu saudara? Karena kita harus menyadari bahwa 1 detik pun umur kita tidak mampu bisa menambahnya. Itulah sebabnya Daud katakan dalam ayat ini, dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Luar biasa, Evelyn sudah selesai di wisuda, kemudian dapat pekerjaan. Sekarang orang mencari kerja, saudara, nggak mudah. Apalagi banyak proyek yang di hold. Jadi pada waktu Anda mendapatkan pekerjaan itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Itu pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang mau tetap hidup dalam Dia. Karena Mazmur 89, kita lihat ayat 12 katakan begini. Dalam Mazmur 89, dalam ayat yang ke-12, Mazmur 89 ayat 12. Punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta isinya Engkau yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkau yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Tuhan yang punya ini bumi. Dan bumi ini telah diberikan kepada anak manusia. Kata anak manusia itu saudara berbicara kolektif. Orang yang belum datang kepada Tuhan, orang yang sudah datang kepada Tuhan, Tuhan berikan dia kepada bumi ini. Tapi bumi yang diberikan itu menjadi beda. Sebab bumi yang ada dan saya pijak adalah bumi yang dinyatakan beda kepada Tuhan dalam hidup kita. Dalam tanda kutip, karena kita adalah milik Tuhan, maka ada selalu saja pembelaan Tuhan. Dalam tanda kutip saudara, ada saja selalu planning Tuhan yang indah, yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Gantunglah segala cita-cita kita kepada Tuhan. Jangan gantung cita-citamu di dunia ini kepada dunia atau kepada orang lain. Engkau pasti gagal. Tapi gantunglah cita-citamu kepada Tuhan. Sebab dialah yang memiliki hidup Anda dan saya. Bumi dan segala isinya Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, maka Tuhan akan selalu berkedaulatan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Dia menciptakan Anda dan saya beda. Saya sudah katakan kemarin Filipi pasal 3 ayat 20. Kewarganegaraan kita itu dari surga. Amin. Jadi saudara, kita punya identitas, kita punya KTP, ada juga sertifikat vaksin yang sekarang kita gunakan, dan itu juga penting. Tapi saudara, itu semua sementara. Pada waktu nanti kita bertemu Tuhan, Tuhan tidak katakan, Markus, mana sertifikat vaksinmu? Nggak ada. Markus, mana KTP-mu? Nggak ada. Tapi yang Tuhan mau lihat dalam hidup Anda dan saya, sertifikat surgawi, yaitu dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan tanda pematraian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Waktu pertama kali kita dibaptis air, Roma 6 ayat 1-5, menjadi langgeng pada waktu kita berada dalam kerajaan 1000 tahun masa damai. Amin. Jadi sekarang baptisan yang Anda dan saya lakukan
transisi hidup menuju kepada keselamatan itu. Bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi ada langkah yang terakhir. Jadi kalau yang awalnya menggubu-gubu supaya cari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tapi kemudian roh yang tidak ingin datang kepada Tuhan, ingat, bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi adalah langkah yang terakhir. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan datang pada kali kedua. Kemarin saya menonton berita, saudara, di Rusia ada sebuah danau itu kering secara tiba-tiba. Teman-teman kita yang ada di Prancis, yang ada di Paris, panasnya sangat tinggi sekali, saudara. Sehingga negara membuat khusus keran-keran khusus supaya saudara, orang-orang yang lewat itu, saudara, bisa terpapar dengan air yang muncrat daripada keran itu karena suhunya sangat panas. Perubahan global yang sementara terjadi, ini adalah kegenapan firman yang dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-24. Itulah sebabnya sekarang kita sudah berada pada materai yang keempat. Dan materai yang keempat ini adalah sebuah materai peperangan polemik. Sebab 2 Korintus 6 ayat 14 katakan terang dan gelap tidak akan pernah bisa menyatu. Tunjukkan jati diri Anda dan saya bahwa kita diciptakan Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, jangan tunduk kepada manusia. Hormatilah sesamamu, tapi jangan tunduk kalau hal itu tidak benar. Untuk Anda harus tunduk. Tapi pada waktu kita, saudara, menyatakan bahwa Tuhan memang yang menciptakan Anda dan saya, Tuhanlah yang berkelatan dalam hidup kita, maka hidup yang ada ini kita selalu pakai untuk datang memuji, menyenangkan hati Tuhan. Berapa waktu lalu Evelyn dia sampaikan, Pak Pendeta doakan supaya saya bisa kerja di Surakarta dan bisa melayani. Dan Tuhan dengarkan hal itu, dan itu semua berjalan dalam timingnya Tuhan. Dan hari ini dia bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur rata-rata semua jemaat bisa melayani Tuhan. Dan itu adalah sebuah kontribusi yang kita berikan kepada Pencipta, kepada Allah yang hidup, Allah yang telah menjadikan Anda dan saya. Hal yang perlu kita awasi, jangan sampai kita lupa Tuhan. Kalau kita sudah mulai lupa Tuhan, ingat itu adalah titik awal kegagalan hidup kita. Tetapi sepanjang kita tidak pernah melupakan Tuhan, kita tahu bahwa status Tuhan dalam hidup kita itu jelas. Dialah pencipta bagi hidup Anda dan saya. Maka kita selalu terobsesi untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagian yang terakhir dalam Mazmur 100 ayat yang kelima katakan begini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Alasan yang ketiga dan yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, alasan untuk kita bersyukur karena kita tahu sifat Tuhan. Tuhan itu punya sifat yang jelas, dan sifat yang paling terutama yang dimiliki Tuhan adalah kasih. Kenapa Rasul Yohanes katakan dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar adalah kasih seorang sahabat yang mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan satu di situ sahabat, tapi sahabat-sahabatnya. Berarti menunjukkan jamak, lebih daripada satu. Dan sahabat-sahabatnya itu berbicara tentang orang yang membuka hati dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Anda dan saya adalah sahabatnya Tuhan. Dan kasih Tuhan adalah sifat yang paling utama yang hadir dalam hidup kita. Kasih Tuhan itu kasih yang murni. Kasih Tuhan adalah kasih yang tulus. Banyak kali kita melakukan pelanggaran. Banyak kali kita berbuat dosa. Banyak kali kita membuat Tuhan menangis melihat hidup kita. Ataukah barangkali kita menyalibkan Tuhan 2 kali dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah berkata-nya dari hadapanku. Tapi itu akan terjadi dan itu sangat mengerikan. Matius 7:21. Itu final konsekuensi Tuhan. Pada waktu kita tidak lagi berada dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkata, "Nyalah hambaku yang berbuat kejahatan." Itulah sebabnya doakan saya sepanjang saya dipercayakan gembala di tempat sini,
Saya mau tetap mempertahankan pengajaran. Pengajaran ini harga mati. 1 minggu ini saya ditelepon tentang beberapa pekerjaan Tuhan, saudara. Mereka ingin saudara sampaikan ada beberapa pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan saya jelaskan dan saya katakan saya tidak mau berada di blok ini dan blok sana. Itu bukan tipikal saya. Dan sebagai hamba Tuhan saya tidak diutus untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saya jelaskan nama mereka. Saya bilang tidak ada kata paling indah. Mazmur 133 ayat 1 dan 5. Saudara diam dengan rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Saya percaya saudara, GKI Surako dibangun 20 tahun lebih, 26 tahun. Itu semua anugerah Tuhan. Kita sudah melewati proses-proses yang Tuhan kerjakan bagi pekerjaannya. Begitu banyak harga yang harus kita bayar. Tapi saudara, kita percaya kasih Tuhan yang sangat jauh untuk hadir bagi hidup kita. Bukan hanya dia mengasihi Anda dan saya, tetapi dia tetap setia. Inilah komitmen Tuhan. Seringkali kita nggak berkomitmen, tapi Tuhan yang Anda dan saya sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkomitmen. Ratapan 3:22-23 katakan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan atau setiap tahun, enggak. Setiap hari kasih setia Tuhan itu selalu baru bagi hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya saya percaya Pak Beli, Ibu Marta, keluarga sangat merasakan kasih setia Tuhan. Hotel ini diberkati itu kasih setia Tuhan. Anda yang hadir di hotel ini dan juga yang ada di rumah, Anda dan saya diberkati. Anda dan saya diberikan selalu solusi dan semua masalah persoalan terjadi karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari bagi kehidupan kita. Dan saya yakin saudara, tidak semua orang mengalami itu. Hanya orang-orang yang mengerti untuk apa dia bersyukur kepada Tuhan, bahkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Hari ini saya yakin dan percaya tanggal 12 September kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita mau selalu bersyukur. Karena 3 alasan ini yang mendasari untuk Anda dan saya bersyukur. Karena kita tahu jati diri Tuhan, karena kita tahu status Tuhan, karena kita tahu sifat Tuhan yang selalu hadir bagi hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari saudara kita beruntut semua. Kita siapkan kehidupan kita saudara untuk mau menyembah Tuhan, untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya undang song leader dan singer, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara saya. Kita angkat satu pujian. Tuhan, kami mau menyenangkan hati. Haleluya. Glory Yesus. Kami datang hari ini Tuhan kepadamu. Kami merendahkan diri. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau selalu bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kesetiaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Haleluya Yesus. Tuhan menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan bentuklah hati jadi bejana-Mu, jadi bejana untuk bangsa-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan, Ku serahkan hidup-Mu. Semua kami berikan bagi-Mu. Semua Ku berikan padamu. Amin.
tunjukkan kepada saudara hari ini. Buka hatimu saudara. Mari kita mau bersyukur buat segala hal yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan sanggup untuk menyatakan yang terbaik. Mari hari ini kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat segala pertolongan Tuhan, buat segala pembelaan-Nya yang ajaib yang dinyatakan bagi kita. Kalau kita mulai tidak menyenangkan hati Tuhan, mari hari ini buka hati saudara. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan biarkanlah kerinduan yang mendalam hadir bagi hidup kita, untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara. Kita berdoa dan kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu, jadi bejana untuk umat-Mu. Cemerlang bagai emas putih, Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan, serahkan hidupku, semua kami berikan bagi-Mu. Ku berikan padamu. Amin. Kuduskan lidah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Nyalakan kami biar hubungkan roh dengan roh kami. Bangkitkan kami, Roh Kudus-Mu, dewasakan, murnikan. Kalau ada taktik kuasa kegelapan di setan, roh jahat, pikiran pembaros adanya, roh yang bukan dari Tuhan, dalam nafsu keluar, karena Kudus berkuasa. Uradalah besar dalam dosa. Ampuni dosa kami, urati hamba Tuhan, dan kami siap menyembah-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. White is night, with night, my one is night, my one right is night, with is night, my one right with night, my one is night, my one right is night, with is night. Ya baradalabo, uradalabada, ya radalabase. Mari semua sembah Tuhan.
Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Maranatha, ya Maranatha, rasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup saudara dan saya. Ya Maranatha, bangkitkan karya-karyamu Tuhan, kuduskan, sucikan Bapa. Ya Maranatha, sampaikan suara hatimu Tuhan, kuduskan, sucikan Bapa. Kita tetap menyembah Tuhan. Ya Maranatha, sampaikan Bapa, sampaikan kepada semua hari ini. Kita mendengarkan suara Tuhan dari saudara Yeni yang lain dengan suara perlahan menyembah Tuhan. Sampaikan suara, kuduskan Bapa. Saparana sakrana. Aku ada di tengah-tengah persekutuanmu hari ini. Hai hambaku dan anak-anakku. Tuhan sikir langit, sikir ya rawatan gerai ini, sikir ya. Hatiku berbahagia melihat engkau hambaku dan anak-anakku yang datang di tempat ini hari ini. Tuhan sikir langit, sikir langit. Jika hari ini aku masih memberikan kesempatan kepadamu, itu karena aku mengasihi akan kehidupanmu, hai hambaku dan anak-anakku. Kasihku selalu menyatakan dalam hidupmu. Untuk itu ku berkata kepadamu, hai hambaku dan anak-anakku, dengarlah ini. What thinking like it, I want like it, thinking like it. Jika aku mampu mengasihi engkau, kenapa kamu tidak mampu mengasihi akan saudara-saudaramu? Banyak saudara membutuhkan pertolonganmu. Banyak saudaramu di luar sana membutuhkan kasihku. Di hari-hari yang sulit ini, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena firman-Ku kasih. Menutupi banyak sekali dosa. Untuk itu hendaklah kamu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Janganlah tawan hatimu, karena sesungguhnya aku mengasihi kehidupanku. Jika engkau mengalami proses dalam hidupmu, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena sesungguhnya proses yang diberikan adalah ujian bagi imanmu. Yang mana engkau beriman di hadapan hadiratku. Meringatkan kepadamu, hai hambaku dan
Jika engkau mempunyai kesalahan terhadap saudaramu yang lain, datanglah, mengampunilah kamu satu dengan yang lainnya. Karena kuasaku akan bekerja di setiap hati. Dia mengasihi, dia tidak menyimpan kesalahan satu dengan yang lainnya. Namun saling mengasihi. Tetaplah teguh, kuatkan hatimu, dan banyakkan duduk diam di bawah kaki. Demikianlah saudaraku, aku memberkatimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa secara khusus untuk Pak Berli, Ibu Marta, Evelyn dan Rafael. Diselesai daripada lagu yang kita angkat kepada Tuhan. Saya minta keluarga bisa berlutut di kiri dan kanan depan mimbar, dan hari ini saya mau berdoa secara khusus. Kita bangkit berdiri semua dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu hadir dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih Bapa. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan bibir mataku, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau melindungi aku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang Berli, Ibu Marta, Evelyn dan Rafael untuk berlutut di depan. Mengasihiku, Kau berikan bibir matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Kau melindungan aku. Hari depan indah Kau beri, rencanamu yang terbaik. Hari depan, oh,
datang beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Biarlah dalam masakan dalam seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jati dirimu Kau nyatakan bagi hidup kami, statusmu Tuhan, dan sifatmu yang identik Engkau nyatakan bagi kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu berdoa siapa kepadamu. Tuhan, kuduskan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada dalam roh jahat setan, roh orang kuat, roh terterial, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menduduk kami naik dari hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar. Darah Yesus berkuasa, urah dalam sabda dalam segala musik. Di atas ketinggianmu Tuhan, Engkau melihat kehidupan anakmu Pak Berli, Ibu Marta, Evelyn dan Rafael, dan Bella yang ada di Poldopi. Kami percaya Tuhan Engkau sangat baik bagi keluarga ini. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Engkau selalu hadir menyatakan yang terbaik Bapa. Hamba mau berdoa mengarahkan tangan kepada anak-anakmu. Biarlah Engkau hadir bagi kehidupan anakmu Pak Berli. Engkau berikan selalu kekuatan, kesehatan Bapa, sehingga dia mampu beraktivitas lebih khusus mengiring melayani Tuhan. Semua apa yang Engkau percayakan bagi hidupnya Engkau nyatakan. Engkau yang Tuhan mampukan, sehingga anakku tetap terus Tuhan mengandalkan Engkau, menaruh harap kepadamu, sehingga yang terbaik Tuhan berikan bagi hidupnya. Urah dalam sakra dalam sikra musik. Hamba berdoa buat anakmu Ibu Marta. Tuhan juga berkati hidupnya Bapa. Dia adalah pendoa syafaat untuk keluarganya. Anak-anaknya bisa berhasil karena dia selalu berdoa. Itulah sebabnya mampukan anakmu untuk tetap menjadi seorang pendoa syafaat, menjadi penolong bagi keluarga yang Kau percayakan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya Bapa. Berikan selalu kekuatan, kesehatan. Kalau hari ini setan, roh jahat, penyakit yang coba mengganggu hidupnya, kami bersatu hati katakan tolong. Di dalam nama terus keluar. Darah Yesus berkuasa. Urah dalam masak dalam musik. Berikan yang terbaik bagi anakmu Tuhan, lebih khusus dalam mengelola daripada Hotel Francisco dan semua perusahaan yang Kau percayakan bersama Pak Berlin. Engkau berkati Bapa. Hamba berdoa hari ini buat kehidupan anakmu Bella, walaupun dia berada di Poldopi. Tapi hamba sudah berdoa tanggal 10 September untuk hidupnya Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun lagi umur yang Kau nyatakan bagi kehidupan anak Bella. Hamba berdoa Kau berkati hidupnya dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tercurah bagi hidupnya yang adalah besar dan dalam saya. Tuhan berkati pekerjaannya di sana. Tuhan berkati masa mudanya. Tuhan berkati semua apa yang Kau percayakan bagi hidupnya, sehingga hidupnya berhasil sukses semua karena Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hubungan emosional yang dia bisa bangun dengan rekan kerjanya Tuhan, menjadi sebuah hal yang membedakan dengan orang-orang lain. Pakai Bella di sana Bapa. Berkati masa depan yang penuh harapan. Engkau nyatakan bagi hidupnya. Dan biarlah dengan bertambah umurnya, bertambah pula kesetiaannya, kerinduannya dalam mengiring melayani Tuhan. Hamba berdoa hari ini buat anakmu Evelyn. Hamba berdoa Bapa, rencanamu itu sangat indah. Engkau yang mengatur hidupnya, Engkau yang menetapkan langkah-langkah hidupnya, sehingga hari ini dia bisa berlayak berdiri untuk melayani Engkau. Itu anugerahmu, itu kasih kemurahanmu, dan Kau telah memberkati dirinya, di mana dia sudah bisa diwisuda Tuhan, dia sudah bisa bekerja. Itu semua karena Tuhan, itu semua karena pembelaan Allah yang ajaib. Mampukan Evelyn Tuhan untuk bekerja di tempat yang Tuhan Kau percayakan. Berikan dia skill, berikan dia kemampuan lebih,
yang beda dengan orang lain. Sehingga orang-orang akan melihat ada Yesus dalam hidup Evelyn. Sehingga Evelyn mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan di mana dia bekerja. Pelindungan menyertai dia. Waktu dia pergi dan pulang keluar dari rumah, penyertaan Allah terjadi. Dia bukan jadi ekor, tapi dalam nama Yesus dia akan menjadi kepala. Dia akan terus meningkat dalam kasih karunia Allah. Pemakaian Tuhan, urapan Tuhan mengalir mulai hari ini dan seterusnya dalam kepercayaan pelayanan yang Engkau berikan. Sehingga pengurapan yang baru, hikmat otoritas Engkau nyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Hamba berdoa buat anakmu Rafael. Kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu bagi kehidupan daripada Rafael. Rafael ada itu hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu. Itulah sebabnya hamba berdoa hari ini, mohon kemurahan dan kasih Allah, sehingga Tuhan Yesus Engkau berikan waktu dan kesempatan bagi anakmu Rafael, sehingga malam hari Tuhan Engkau tambahkan umurnya setahun lagi. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Berkati studinya Tuhan, berkati hidup remajanya. Dia bisa berhasil sukses oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati keluarga ini dan Engkau hadir bagi keluarga ini Tuhan. Dan kontribusi mereka bagi pekerjaan Allah tidak sia-sia. Tapi Tuhan Yesus berberkati akan memberkati. Memberkati Hotel Francisco yang kami selalu pakai memuji muliakan nama Tuhan. Berkati, beri ketenangan, damai sejahtera, sukacita bagi saudara-saudara kami dalam proyek Reboil yang nginap Tuhan di hotel ini Bapa. Biarlah semua kamar-kamar yang mereka tempati adalah kamar-kamar yang diberkati, kamar-kamar yang ada damai sejahtera, ada suasana surgawi, dan yang masih kosong dalam nama Yesus bulan 9 ini akan semua penuh. Karena kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan daripada hotel ini, tetapi sesuai dengan petunjuk pernyataan-Mu bahwa semua kamar akan penuh dalam nama Yesus. Kami percaya itu pasti akan terjadi. Berkati semua karyawan-karyawati hotel ini, bila mereka dapat Tuhan Yesus tenang bekerja, tanggung jawab, takut akan Tuhan, Tuhan taruh di dalamnya. Kalau ada iblis setan, roh jahat, provokator, domba, roh anarkis, virus COVID-19, ataupun hal-hal yang lain, roh maut yang coba mengganggu operasional hotel, mengganggu daripada hotel ini, kami ikatkan Roh Kudus, kami patahkan tolak dalam nama Yesus, keluar. Darah tulis berkuasa, uradalah besarkan dalam mesin. Berkati pekerjaan GKI Suraku Tuhan. Kami percaya 26 tahun Engkau berjaya, Engkau menyatakan kuasa-Mu, dan kami percaya Bapa, semakin Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi pekerjaan-Mu, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kepujian kemuliaan Allah. Yang sudah malas, sudah lalai, Tuhan jamah ketuk itu hati mereka, datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan tempat ibadah pastori, Tuhan berkati, proteksi tempat itu, sehingga tempat itu kami pakai untuk kemuliaan Allah. Pembangunan agar Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan bagi tukang yang bekerja, tanggung jawab yang penuh, sehingga dia bisa bekerja Tuhan dalam semua apa yang telah dipercayakan bagi hidupnya. Berkati Pak Elia dan tim yang telah Tuhan Yesus tugaskan dalam Tuhan Yesus tim pembangunan Bapa. Engkau berkati mereka, mampukan mereka menjalankan apa yang Tuhan Engkau percayakan dalam hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan hidup kami semua hari ini, baik kami yang beribadah di Hotel Francisco, bagi jemaat-jemaatku, saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah-rumah melalui virtual. Dalam nama Yesus, Tuhan hadir bagi hidup kami. Tuhan hadir dalam segala masalah persoalan kami, dalam berikan jalan keluar yang terbaik, dan mampukan kami tetap terus mengiring melayani Tuhan sampai pada langkah yang terakhir. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan daripada Tuhan akan Pak Colin, Ibu Rida Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini, jasmani rohani, pekerjaan bisnis mereka, lagi terus hidup rohani mereka, tetap memuji muliakan nama Tuhan. Bella Yanis dan Rama yang ada di Moldovi, Ibu Anjaya Kesia, akan Karen Pamujisa yang ada di Makassar, Devinta Kirana. Bila Engkau hadir juga dalam hidup mereka, Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Katrin, Aida dan ibunya yang ada di Manado. Engkau hadir dalam kehidupan kami Ibu Sipra Kendrick yang ada di Mamuju. Penyertaan Allah terjadi. Engkau hadir juga kehidupan anakmu Ibu Ludi yang ada di Makassar, Tuhan bersama pada dia. Sertai lindungi mereka Bapa, sehingga mereka berada perlindungan penyertaan Allah. Engkau mampukan Devinta dalam PKL bulan 11.
Dia bisa berhasil karena kasih kemurahan Tuhan. Engkau juga sembuhkan, pulihkan secara sempurna kehidupan daripada Kesia, sehingga dia sehat, kuat beraktivitas, lebih khusus mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan PT Vale ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, berkati daerah ini, berikan tetap suasana surgawi, nyatakan kuasa-Mu, keamanan yang kondusif Engkau berikan, dan semua proyek-proyek PT Vale diberkati Allah, sehingga semua berjalan baik, lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus tim Satgas COVID-19 Nusa Timur. Engkau berkati, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Semua keputusan-keputusan yang diambil dalam tim ini dalam merupakan hikmat yang Engkau nyatakan di dalamnya Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa negara kami. Engkau hadir. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Engkau beracara Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bangsa negara kami masuk nomor 6 di dunia ini Tuhan, yang mampu mengatasi pandemi dengan baik. Kami bersyukur untuk hal itu. Dari 190 negara yang ada yang terpapar pandemi ini Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau beracara bagi pemimpin kami, mampukan pemerintah kami Tuhan untuk menghadapi pandemi ini Bapa. Mampukan para nakes untuk Tuhan Yesus berhadapan dan juga membantu saudara-saudara kami yang terpapar, sehingga mereka berada dalam proteksi Tuhan. Keluarga mereka di rumah juga diproteksi oleh Tuhan. TNI dan Polri dimampukan untuk tetap berjaga-jaga bagi negara kami. Kalau ada jemaatmu hari ini yang bekerja, Tuhan mampukan mereka bekerja, pulangkan dengan selamat. Berikan mereka waktu secara virtual untuk beribadah dan mempermuliakan Tuhan. Banyak hal yang kami mau pohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Sebelum saya serahkan kepada Pak Elia, saya harapkan bagi jemaat yang mendapatkan pernyataan Tuhan, supaya saudara bisa share ke grup GKI Surato, dan saya akan menjelaskan hal itu. Kemudian nanti undangan Pak Berry dan Ibu Marta untuk kita semua selesai ibadah, Bapak Ibu saudara-saudari diundang ke rumah daripada Pak Berry dan Ibu Marta, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Elia. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati kita pada saat ini. Pengumuman untuk kegiatan kita sepekan, di mana hari Selasa ibadah jemaat di tempat Ibu Catherine, Leader Saudari Siska, Selain Firman Bapak Pendeta Jendal. Kemudian hari Rabu ibadah jemaat juga di tempat Bapak Elia jam 7:10, kemudian di Rosdet Ibu Pendeta Muda Wanda, kemudian Selain Firman Bapak Pendeta Jendal. Hari Sabtu seperti biasa doa puasa jam yang sama, Selain Firman Bapak Pendeta Jendal. Kemudian minggu depan hari Minggu kita ibadah di tempat ini kembali seperti biasa jam 9. Solider Indonesia, Saudari pemain musik Saudari Siska, kemudian singersnya nanti Bapak Hans, Leader Bapak Elia. Itulah kegiatan kita sepekan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Solider. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya membagi untuk kita bangun berdiri di tempat pujian buat Tuhan. Nyanyikan bersama
Jose. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah ibadah kami, yang sudah melawati dan memberkati kami semua. Disertai kami akan menuju ke rumah Pak Berni dan Ibu Marta bersama dengan hidup kami, menyertai kami semua. Dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau selalu bersama dengan kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga rekal fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.